Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldian Andar Saputra Nasution, kelas C1. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya yang berjudul tentang cara pencegahan dari pelecehan seksual anak. Pelecehan seksual anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak seperti meliputi keluarga, meliputi lingkungan, dan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama, mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya. Orang tua sejak dini perlu mengajarkan bagian-bagian tubuh anak, termasuk organ-organ intimnya. Meskipun umumnya orang tua akan merasa tabu untuk mengenalkan bagian intim kepada anak, hal ini penting dilakukan. Pengenalan ini penting dilakukan sebagai dasar edukasi seksual terhadap anak. Jadi, bila ingin menjaga anak dari perilaku menyimpang, salah satu cara menghindari pelecehan seksual adalah dengan pengenalan anggota tubuh. Yang kedua, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Setelah mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya, orang tua juga perlu menekankan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain atau orang yang tidak kita kenal, seperti dada, kemaluan, ataupun bokong. Selain itu, pelecehan seksual pada anak juga dapat dicegah dengan cara mengajari anak rasa malu untuk memperlihatkan bagian-bagian intimnya kepada orang lain. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk mewaspadai yang tidak dikenal. Cara untuk menghindari pelecehan seksual berikutnya adalah mengajarkan anak untuk bersikap selalu waspada. Anak juga perlu diajarkan untuk waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Jika ada orang yang tidak dikenal berusaha mendekatinya, termasuk memberikan barang atau makanan, ajarkan anak untuk tidak tergoda atau menerimanya. Apalagi orang tersebut sampai mengajak anak untuk ikut dengannya. Pastikan anak mengerti dan tidak mau menerima ajakannya. Yang keempat, mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang ingin menyentuhnya. Pelecehan seksual pada anak salah satu dapat dicegah dengan mengajarkan anak bagaimana untuk bertindak. Selain kewaspadaan, Anda juga perlu mengajari si kecil untuk bertindak defensif atau bertahan. Berkata tidak, lari, atau berteriak minta tolong. Penting diajarkan jika ada orang asing yang ingin berbuat jahat atau ingin menyentuh bagian-bagian sensitif seperti bagian tubuh, dada, kemaluan, atau bokong. 5. Selalu memantau anak saat bermain atau melakukan aktivitas di luar rumah. Pemantauan anak saat bermain dan melakukan aktivitas di luar rumah sangat penting, sebab pelecehan seksual pada anak sering terjadi saat si kecil bermain di luar rumah. Kurangnya pantauan dari orang tua akan memicu para pelaku pelecehan seksual untuk menggencarkan aksinya. Sebaliknya, pemantauan yang akan baik akan menyurutkan niat pelaku untuk menjalankan aksinya. Yang keenam, menjalin kerjasama yang baik dengan guru sekolah. Saat anak berada di sekolah, maka guru lah yang akan bertugas memantau anak agar tidak terjadi pelecehan seksual. Oleh karena itu, orang tua perlu berkenalan dan bekerja sama dengan para guru di sekolah. Begitu pula dengan guru les atau guru mengaji. Yang ketujuh, menjalin kerjasama yang baik dengan tetangga di lingkungan rumah. Orang tua tidak mungkin memantau anak setiap saat untuk itu tidak ada salahnya untuk akrab dengan para tetangga di lingkungan rumah dan lingkungan rumah. Menjalin kerjasama ini sangat penting dan dapat membantu mencegah pelecehan seksual pada anak saat ia bermain di lingkungan sekitar rumah. Yang ke-8, mengenal lingkungan bermain anak dan teman-temannya. Mengenal lingkungan bermain anak dan teman-temannya, anak termasuk orang tua dari teman-teman anak yang sangat penting untuk membentuk lingkungan bermain yang aman, positif, dan terhindar dari risiko pelecehan seksual. Yang ke-9, menjaga keterbukaan dengan anak. Menjaga keterbukaan dengan anak juga sangat penting agar bercerita kepada
Anda apa yang terjadi dalam kesehariannya, termasuk jika anak Anda mengalami perlakuan-perlakuan tidak sesuai seperti pelecehan seksual. Jika sampai terjadi pelecehan seksual pada anak, maka Anda perlu bertindak atau melaporkan kepada pihak berwajib. Yang ke-10, deteksi dini tanda-tanda pelecehan seksual pada anak. Terkadang anak malu atau tidak berani menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya. Akan dapat mendeteksinya dengan melihat perubahan perilaku anak, atau misalnya si anak tersebut mudah marah atau si anak tersebut depresi. Jika ada perubahan perilaku anak, ajaklah anak untuk berbicara dari hati ke hati agar anak lebih terbuka dengan Anda. Baik, sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.